شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah puja serta puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di sore yang berbahagia ini di bulan yang mulia ini kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat karunia taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bermuajizat bermujahadah di tempat yang mulia di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita sama-sama untuk thalabul ilmi ya. Kita luruskan niat kita ya. Kita hadapkan hati kita untuk senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adanya kita, duduknya kita di sini adalah bukan suatu kebetulan, ya, tapi adalah orang-orang yang sengaja Allah pilih ya untuk hadir di sini. Betapa banyak ya di luar sana gitu kan menjelang berbuka puasa ya, fenomena di Indonesia ngabuburit ya. Itu sudah apa namanya seriuran ataupun pikuk lah susah tadi gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kadang ini adalah di waktu-waktu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, waktu-waktu mustajabah yang itu kaum muslimin terlena sibuk dengan bukaan gitu kan ya. Sedangkan dia merupakan apa sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk itu mudah-mudahan kita yang hari di sini senantiasa Allah orang-orang yang Allah pilih gitu kan ya, agar senantiasa kita istiqomah hingga menjelang akhir Ramadan nanti yang kita isi yang siang Ramadan ini dengan berbagai amal saleh. Ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat alaihi wasallam semoga terlimpah curah kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan sholat kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah jauh dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah saya akan menyampaikan ya materi yang insya Allah sangat relevan dengan kondisi pada hari ini ya, dimana kita melihat gitu kan, terutama saya gitu kan, sebagai pemerhati pemuda gitu kan, sangat miris gitu kan dengan lihat kondisi para pemuda. Yang pertama kita lihat sekarang ya, ini dibanding dengan orang yang di jalan ya, di tempat keramaian dengan di masjid, itu kita bisa bandingkan ya, berapa persen yang mereka yang hadir duduk di majelis yang menunggu waktu berbuka dengan orang yang nyari bukaan di luar gitu kan ya. Kita bisa ya ngabuburit dan berbagai macam aktivitas yang itu banyak melalaikan gitu kan. Untuk itu perlu ya saya menyampaikan materi ini ya, insya Allah terkait tentang pemuda. Saya yakin yang hadir di sini masih para muda-muda ya,
Jadi uang muda lah, jangan mau disebut lumayan lah. udah tua gitu kan. Ya, insya Allah gitu kan. Kalau yang belum umur 60 tahun jangan mau disebut tua gitu kan ya. Harus mau tetap disebut muda ya. Apalagi kalau yang belum punya cucu gitu kan, jangan mau disebut tua, masih muda. Baik ya. Saya akan menyampaikan pemuda Islam dan kebangkitan ya. Ini. Di awal yang kita buka hadis yang diriwayatkan oleh Hakim ya, dan Tobroni ya. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu dikatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Ya, ini harus kita renungi gitu kan, sebagai seorang muslim gitu kan ya. Kita harus senantiasa menunggu ya, dengan kondisi hari ini bagaimana umat Islam ya. Maka dikatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum ya. Barang siapa yang tidak berihtimam ya, yahtam artinya tidak peduli ya, bi amril muslimin dengan urusan kaum muslimin ya, maka ketika dia bangun tidur hanya di kepalanya gitu kan ya, di isi kepalanya itu hanya urusan perut gitu kan ya, kesenangan dan lain sebagainya ya. Falaisa minhum, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, falaisa minhum ya, ia bukan bagian dari, artinya bagian dari kaum muslim, bukan bagian dari kaum muslim. Berarti bukan bagian dari umatnya baginda Rasulullah SAW ya. Alhamdulillah subhanallah ya. Makanya sebenarnya ketika pun Ramadan datang ya, dikatakan di dalam hadis, barang siapa yang disebut namaku kata Rasulullah gitu kan, dan dia tidak bersolawat kepadaku, katanya sangat rugi orang yang ketika disebut namaku tapi dia tidak bersolawat atas namaku sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa rugi orang yang dipertemukan dengan Ramadan tapi Ramadan itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa dia gitu kan ya, rugi ma'anfun gitu kan. Betapa rugi gitu orang yang dipertemukan dengan Ramadan tapi dia ya begitu saja, gak ada bedanya dengan di luar Ramadan ya. Alhamdulillah subhanallah ya. Maka kita patut merenung ya, apalagi terkait hadis ini ya. Jangan sampai kita digolongkan kepada hadis ini yang dia itu tidak peduli dengan urusan kaum muslimin ya. Yang sekarang lah gitu kan, kita akan buka satu persatu gitu kan ya. Tentu ini akan membuka cakrawala kita. Ini juga materi lama, tapi insya Allah masih relevan untuk diulang kembali ya, disampaikan. Ya, kita bisa melihat bagaimana ya kondisi sekarang. Yang pertama ya, ini kaum muslimin yang tadi tidak peduli dengan urusan kaum muslimin yang ada di kepalanya, di isi kepalanya itu, karena kita sebenarnya yang namanya terjangkit dengan penyakit ini ya. Artinya ini ya budaya hedonisme gitu kan ya, glamor ya, hula-hula, kita lihat ya, itu sudah menjangkit kepada kaum pemuda ya. Dulu saya kerja di Toyota Astra, Toyota Astra Motor ya. Waktu belum berubah jadi TMI ya, Toyota Motor, Toyota Manufacturing Indonesia ya. Motor Manufacturing TMI itu namanya, kalau dia udah dapat gajian, dulu kan namanya handphone ya barang mahal banget kan dulu kan gitu kan, zaman-zamannya Sony Ericsson gitu kan, keluar baru beli lagi, wah itu kayak gitu ya. Gaji itu buat itu, kalau yang bujangan gitu kan, yang gak pikirin yang lain kan, gaji ya dulu 600.000 tuh gede banget gitu kan. Nokia yang Nokia apa 5210 atau berapa itu ya, harganya kan 200 berapa itu udah benar-benar paling mahal gitu kan ya, seperti itu nggak adil ya, ganti-ganti apa
handphone. Kalaupun sekarang juga sama, lebih dari itu tarafnya gitu. Apa? Ganti motor. Ya kan ada kita ganti motor ataupun ganti mobil, ya nggak? Ya buat apa? Pabrik mobil masih berdiri, gitu kan ya. Ya seperti saya juga sama gitu kan. Ya, nyata pelek motor, pelek mobil gitu kan, kayak kacang goreng gitu ya. Seperti itu. Nah itu terus, gitu kan. Jadi karena emang budaya hedonisme udah ini sudah menjadi kepada kaum muslim, ya. Di antaranya para pemuda. Di antaranya ini ada. Ya, apa sih? Nih kita bisa lihat produk hedonisme dan murah-murah. Ya, satu gaya hidup pesta dan dulu. Iya enggak? Ya kan? Kemarin viral ngaji sambil dijian. Luar biasa kan? Yang hadirnya banyak ribuan, gitu kan? Ngaji apa dulu? Alhamdulillah semua itu. Ya. Bukan nyari keberkahan, tapi nyari artinya mengundang aja Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang antara apa? Banyak sekali yang pengajian yang dibalut dengan maksiat gitu kan. Ataupun sebaliknya maksiat dibalut dengan kebaikan gitu kan ya. Banyak yang alhamdulillah subhanallah. Nah, ini kontes idol dan sejenisnya gitu kan. Mungkin talenta dan lain sebagainya. Yang terkenal dulu siapa? Sad boy, terus siapa gitu. Kalau yang siapa dulu yang jalan apa tuh yang ngikutin gaya Amerika gitu kan, barat gitu kan, jalan di trotoar gitu kan ya, gaya lega playboy. Nah, itu kan terjadi kan di kita, nyampe ke kita. Nyampe sekarang di Indonesia, di kaum muslim itu terbukti. Kalau lagi berikutnya geng motor, ya dalam artian geng motor yang anarkis lah gitu kan ya, yang kontrolnya lebih ke itu gitu kan. Tapi itu juga ada yang hijrah gitu kan. Tapi hanya sebagian kecil. Ya, belum banyak gitu kan. Belum banyak. Ya, ini apalagi dulu zaman PlayStation gitu kan, dan game online gitu kan. Sekarang wih dong gitu kan ya. Kebetulan saya itu orang yang tidak suka main game gitu lah. Sampai saya di handphone itu anak saya ya nggak boleh di HP itu nggak boleh ada game gitu kan. Silakan di HP itu kan. Dan lama saya batasi gitu kan. Seminggu 1 kali ya itu hanya 30 menit. Nggak ada pegang handphone selain hari Sabtu ataupun hari Minggu. Salah satu seminggu 1 hari. Ya cuma masalahnya di rumah aman, tapi di luar kan dia bisa aja nonton bareng gitu kan. Tapi minimal di rumah kita sudah punya aturan sendiri. Coba kalau di luar ataupun di rumah kita sudah dilepas, nah kita ya udah nggak ada harganya orang tua itu gitu kan. Seperti itu PlayStation, apalagi namanya ini kan menguntungkan kan. Ya kecanduan narkoba itu nggak aneh nih kalau narkoba. Ya sekarang mungkin informasinya sedikit ya, padahal ya, kalau mau dibongkar namanya kayak kasus narkoba itu kan dulu zaman saya sudah nongkrong gitu kan, kayak melinting, tahu ya melinting ya iya melinting kan. Kebetulan saya emang dalam latihan ya sering apa ikut kajian dan ini gitu kan, jadi sebenarnya gitu kan ya lapor itu gitu kan, mau gitu saya kan tahu lah karena informasi itu begini. Takut dia gitu kan, takut dilaporin ke pokoknya gitu, dia ngomong ngambok ke saya gitu kan. Tapi karena benteng iman kita kuat gitu kan, insya Allah. Tapi juga menjadikan orang terus berkumpul dengan orang-orang yang tadi yang nggak baik, yang rusak dalam kan berpengaruh. Nah, apalagi ini yang terakhir ya gila bola luar biasa, ya kan? Ini jangan cerita gila bola luar biasa. Tanya saya ya. Ini luar di balik layar ini. Setelah acara ini. Nah, ini juga di waktu-waktu jam-jam sholat, tim Indonesia main, aduh gitu. Sholat berbaru, assalamualaikum, seperti itu. Atau ditambah waktu-waktu Piala Champion, gitu kan ya jam-jam orang
ya mulai tahajud. Ya. Saya kadang mau sama Allah, saya bangun itu karena waktu tahajud atau nonton bola. Kebetulan saya punya adik keluarga juga maniak bola, tapi kita disiasati bangun sholat tahajud dulu, gitu kan. Sudah waktu tapi nggak sampai kecanduan, apalagi terjerumus kepada yang namanya judi online, gitu kan ya. Kan banyak ada pada sebenarnya. Itu tadi yang namanya hidup. Adapun yang kedua kita bisa melihat ya ini biasanya kan dua pengaruh gitu kan yang menyerang kaum pemuda gitu. Syahwat itu ya tadi dengan yang namanya apa? Dengan subhat. Tadi kan subhat yang subhat kan. Ini sekarang syahwat. Ya. Ini nggak aneh fenomena sekarang. Dulu mah malu gitu kan ya. Kalau orang dua-dua ada sholatin atau apalagi namanya orang apa MBA apa marriage by accident ya, nikahnya karena kecelakaan ya, ambil dulu gitu ya, ambil dulu nikah itu ya, marriage by accident ya, kecelakaan di luar nikah ya, di DP dulu kan kalau biar nggak siapa ucapannya namanya tahu jodoh kan nggak tahu ya. Ini nih ini namanya orang berdua-dua yang lain kan kontrak. Makanya saya di sini saya wanti-wanti ya, kalau yang belum nikah yang bujangan bukan harus hati-hati. Nah tuh mendingan sering banyak kumpul sama teman-teman solid ya daripada yang tidak memikirkan sesuatu. Kan namanya nafsu itu kan bisa lalui pengaruhnya itu dari luar ya, bukan dari dalam, bukan seperti kebutuhan jasmani ya, makan, minum itu kalau tidak dipenuhi akan menyebabkan kematian. Tapi kalau naluri nggak ada ya secara fakta gitu kan ya, orang nggak melakukan hubungan badan seksual gitu kan, dia bisa mati, nggak ada ya kan, yang ada tulisan resah misalnya nggak dikanikan resah ya ada ya kan. Ya yang bujang pasti resah. Share. Ya. Kan dikatakan di dalam wahai pemuda apabila kalian sudah mampu, gitu kan, ya, maka menikah. Ya. Oh ya, berzawaj. Pak Ilham Yastati apabila kalian mampu, gitu kan ya, maka maksud apa? Tahu mau puasa terus atau? Ya kalau tua gitu kan. Makanya kalau pulang ke sini perselingkuhan lihat lawan jenis kan bingung ya muridnya. Berbeda dengan orang yang sudah beristri berkeluarga, jelas salurannya pahala. Ya kalau yang hujan malah dosa. Tapi kan itu bisa dialihkan dengan pengajian, dengan apa main futsal, dengan segala itu bisa dialihkan. Namanya naluri itu. Tapi kalau kebutuhan jasmani itu lapar nggak bisa dialihkan, tentu harus diisi. Ya, kalau lapar dulu juga yang ada aku bisa lapar tuh main bola bisa di lapangan digotong masuk rumah sakit ya, bahaya gitu ya, berbeda dahulu ya, ini kan susah menjadi ini sebenarnya sudah lama ya, ini tadi saya cari nggak sempat ya, ini tahun 2010 ya, ini survei Omnas anak ya, dari anak itu kan di 12 provinsi dengan responden 4.500 remaja pada tahun 2010. Yang dikatakan di sini 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno yang enggak. Sekarang apalagi gadget ya, handphone itu kan dipegang. Apalagi ada pulsa internet ya, akses. Apalagi sekarang iklan-iklan internet mau jual film itu sangat bahaya. Ya. Kalau dia punya nafsu harus dibatasi ya. Ini ya 93,7% pernah berciuman ya, ini bercium mengarah kepada hubungan suami istri ya. Ya. Bahkan 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan. Sekarang mungkin bukan hanya SMP ya kan,
SD kan, saya bukan ke istri gitu kan, isi pengajian ibu-ibu yang ada di satu sekolah ya SMA gitu kan, yang dia ternyata bahkan teman-teman hamil, tahu gitu, sama seperti itu. Mungkin dulu kan kita lihat di televisi koran, tapi sekarang ada di kiri kanan kita, tetangga kita, saudara kita, tahu gitu. Dulu kasus pedofili misalnya bukan pelecehan terhadap anak kecil ya, dilakukan oleh anak dewasa. Itu dulu kita nonton TV, ternyata terusnya jadi itu tangga gitu kan, ada melakukan mobil itu terjadi ya. Jangan anggap remeh gitu loh ya. Ketika perusahaan itu ada di tengah-tengah bisa jadi akan menimpa kita, maka harus kita lihat ya. Bahkan 21,2% remaja SMA pernah aborsi gitu kan ya. Ada yang lahir dari kelas gitu kan, itu namanya aborsi kan ya. Kalau lihat videonya bagaimana kita disuntik gitu kan, kayak protek satu-satu gitu kan, jadi lemah di salon kayak gitu. Itu itu ya. Ini jadi model. Kalau dulu kan ya lahir dulu ya kan, zaman Arab jahiliyah malu punya anak perempuan, nunggu lahir dulu baru dihukum. Kalau sekarang belum hidup sudah dihukum. Sangat terlalu, sungguh kedosa yang sangat luar biasa. Nah pertanyaannya, lalu apakah yang tersisa untuk kebangkitan Islam? Apakah ini kita cuma ngomong doang, ngomong memikirkan nasib sendiri, atau memikirkan nasib umat, atau memikirkan kondisi sekarang ya, para pemuda remaja? Kita bisa melihat gitu kan. Tapi sebelum tadi yang sudah masuk ke sini gitu kan, tadi yang terkait syahwat itu ya itu kan banyak ya, yang antara syubhat dan syahwat ini fun kan ya. Apa namanya fun itu? Kesenangan ya, ya. F3 fun, food, passion ya, itu sudah menjadi tahu kondisi ya, maka kita bisa melihat faktanya sekarang ya, masjid ya, hampir di semua masjid ya kan, yang meramaikan masjid siapa? Kakek-kakek. Oh, kadang-kadang ada subuh gitu kan, yang bangunin sahur dan gitu kan, aki-aki gitu, kakek-kakek gitu kan ya, kadang-kadang begitu kan, bukan yang pemuda yang langsung bangun itu semangat gitu kan. Dan memang katanya benar, males bangunnya ya, bangunnya kakek-kakek sih gitu. Coba yang kali-kali bangunnya pemuda gitu kan, masih semangat bangun sahur itu siapa sih, anak siapa gitu kan. Tapi faktanya masjid ya yang ada hampir itu diisi oleh yang namanya orang tua, ataupun yang di sini dikatakan mereka yang miskin gitu kan, karena mereka yang maaf yang kaya itu ibaratnya nggak perlu kondisi ngapain gitu kan, sudah tercukupi dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau orang yang miskin nggak bisa dia masih banyak berdoa, pengen ini, pengen itu kan, pengen keinginan dan sebagainya gitu. Kalau yang tua pengen mati husnul khotimah kan, namanya kau tua udah bawa tanah ya kan, betul nggak ya kan, tinggal nunggu mati kesannya gitu, nggak usah neko-neko. Misalnya udah tua masih butuh gitu, masih ada lain sebagainya, masih ya tuh udah gak jalan sebenarnya gitu. Namanya kalau sudah tua, udah wayana gitu kan, wayahe gitu kan, sudah ibaratnya waktunya sebentar lagi, udah waktu maghrib ya, seperti kita bicarakan ini ya. Harusnya udah bersiap-siap bergegas gitu kan, jangan sampai kita tuh lalai gitu kan. Maka tadi kembali lagi yang subhat itu tadi ya, saya bilang misalnya terkait yang perkara-perkara Islam itu mistik gitu kan, Islam itu kuno, kaku gitu kan, jadi Islam itu cukup ibadah saja, sampai pun Islam itu
sengaja gitu kan, di tengah-tengah umat tuh yaitu perkara-perkara itu. Kalau ngomongin Islam tuh pasti gak jauh dari mistik, ya kan? Kalau ngomongin Islam gak jauh dari yang namanya kolot, ya kan? Kaku gitu kan. Kalau nggak gitu ya pokoknya harus gini gitu kan. Ya padahal sekarang teknologi canggih ya tinggal kita manfaatkan usul-usul caranya. Bagaimana mengajak orang-orang itu agar mau ke masjid. Ya kan gak bisa langsung ajak orang lagi menggak botol gitu kan ya kan. Diajak ke masjid itu kan harus dengan cara-caranya yang asalnya baik gitu kan ya. Biar bisa diterima sama teman. Hanya dia mulai meninggalkan dulu menggak botolnya dulu kan. Masa mau sholat menggak botol gak diterima masa. Biar biasa menggak botol itu ditinggalin dulu. Kita dapetin, jangan dijauhin orang yang maksiat tuh. Ya, kita benci terhadap maksiatnya bukan kepada orangnya, bukan individu. Ya, dapetin, ya. Tapi jangan ikut, berarti jangan ikut, mendampingi bersama gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi Islam tua yang orang tua, jadi yang di masjid itu yang orang tua. Ya. Kan baru begitu. Ya. Yang muda-muda bisa ikut jatuh gitu kan. Ya, sangat sedikit. Ya. Maka saat beruntung gitu, yang pada sore hari ini gitu, nanti bisa hadir di sini. Ya. Kemudian kedepannya diajak, ditarik gitu. Ya. Tadi ada yang kayak selengan itu apa? Nah, ada itu. Oh, kita suka bakti sosial gitu. Udah ngaji dulu nggak seksi gitu kan. Tapi nggak mau. Padahal sepatu di depan lebih gede banget gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan ya berawal dari pengajian ini dalam nama besar. Amin. Nah ini perlu kita pahami juga ya. Jangan mentang-mentang awal yang perkara-perkara yang subhat tadi gitu kan ya. Ini wah namanya tidur juga ibadah. Dalilnya itu doi gitu kan. Karena sejarah ya kaum muslimin ketika bulan Ramadan itu melakukan peperangan. Gak ada yang namanya malas-malasan tidur-tiduran gitu kan ya. Ya. Jadi namanya bekerja ya gak harusnya. Dulu juga Rasulullah kerja ibaratnya gitu kan. Kalau pelan lagi karena nganggu gitu kan. Tapi kalau yang kerja di office santai, kalau kerja yang begitu capek baru keluar keringat doang, gitu. Kita bisa melihat ada pekerja yang lebih capek lagi, tapi dia kuat puasanya. Jadi sama. Jadi pasti kita memahami bahwa bulan Ramadan juga harus dijadikan ya momen kita untuk senantiasa introspeksi agar kita itu tidak malas-malasan. Ya, tidak langsung. Nah, ya. Terlebih ini parah lagi gitu. Ya. Tadi mungkin kalau yang malas-malasannya ya itu kan tinggal nunggu maghrib gitu kan, ya kan? Sahur, ya kan? Sahur apalagi kalau minggu gitu kan. Ya, bangun lagi, tidur lagi. Tidur, bangun lagi gitu aja kita nunggu gitu kan. Ya, masih penting kalau ajan zuhur bangun sholat gitu kan. Udah gitu tidur lagi gitu kan. Asar bangun ya sholat dan tidur lagi. Ya. Kan sekarang banyak yang aneh-aneh gitu kan. Seperti itu. Ya, dibikin sesuatu yang viral atau video. Ya, ini yang pahala Ramadan menjadi ajang untuk melakukan tadi yang buah-buah tadi makan-makan dan begadang. Ini cukup banyak. Kalau saya bandingkan, ya ini kondisi misalnya yang ini kebuli dengan misalnya saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, yang tadi ada yang share ke saya, gitu kan, bagaimana kondisi saudara kita di Palestina di bulan Ramadan ini, bayangkan dengan kondisi rumah yang adanya udah hancur, nggak ada tempat untuk ini, apalagi di musim dingin ya. Nah, ditambah dengan Ramadan, bayangkan kita masih awal kita syukur Ramadan. Makanya jangan
kepikiran buka puasa itu yang enaknya sebenarnya cukup yang manis-manis, dan ketika pun ada rezeki lebih alhamdulillah. Sebenarnya cukup berbuka itu dengan yang manis, kurma, sunahnya gitu kan. Yang wajib goreng katanya gitu kan. Hanya gitu kan. Kalau nggak ada gorengan nggak seru dari orang Indonesia. Saya pilih yang wajib aja gitu kan. Sunah lewat. Jadi sunah kan yang manis. Ya, seperti itu. Nah, apapun ini ya, kalau bulan Ramadan itu apa simbol-simbol Islam bermunculan kan ya, untuk menarik kaum muslimin. Karena kan di bulan Ramadan itu giro keislaman kaum muslimin itu apa? Meningkat kan? Ya sangat meningkat. Yang tadinya nggak kerudungan ya kan? Yang gaji jilbaban gitu kan ya. Yang tadinya nggak ke masjid kan ada. Ya mungkin itu bulan Ramadan. Ya kan wajar. Nah, seperti itu. Tapi ya ini karena kita tadi subhat dan syahwatnya, Islam itu hanya sebatas simbol yang digunakan sebagai komunitas. Jadi bukan untuk dalam rangka itu kan dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa ya selama Ramadan ya imanan ya dengan keimanan ya dengan keikhlasan wahtisaban dan ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ghufirallahu min dhanbi, maka Allah itu mengampuni dosa-dosa. Ya, ya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dari golongan seperti orang-orang yang ada yang harus orang yang berpuasa yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadi saya katakan ya sebatas subhat tadi gitu kan. Islam itu sebatas spiritual semata zikir di dalamnya itu ya, dia tidak peduli dengan urusan kaum muslimin tadi malam yang tadi ambil muslim yang penting buat solid ya kan gitu. Emang surga buat sendiri gitu kan ya, masuk surga sendiri sepi dong gitu kan ya ini kondisi sekarang kaum muslimin itu dibuat ya itu tadi hanya spiritual untuk mistik lah kasarnya yang ngurusin yang ibadah makhluk doang. Nah, maka penting bagi kita itu merenung kembali ya. Ya. Jadi ketika ditanya kepada pemuda gitu kan ya pada hari ini siap ke gitu kan berperang untuk kebangkitan umat, siap tak gitu kan? Siap ya. Kan tadi benar disebutkan kan alasan-alasannya gitu kan ya, dengan lihat kondisi kaum muslimin, maka kita harus optimis ya. Kalau optimis kita punya alasan-alasan mengapa ya pemuda itu menjadi sesuatu yang berperan terhadap kebangkitan ya. Maka pentingnya di sini yang namanya idealitas kebangkitan. Idealnya seperti apa sih? Tapi kita lihat dulu realitanya ya. Idealitas kebangkitan ya, dan realita yang ada di tengah-tengah kita. Kita kupas satu-satu ya. Dimana ini ya aksioma pergantian gitu, artinya pernyataan yang sudah terbukti kebenaran aksioma itu ya. Ibaratnya aksi nyata gitu yang dulu pernah terjadi gitu kan ya pada kaum muslimin ya. Di sini dikatakan di dalam surat Al-Imran ayat 140, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami berdirikan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya kan? Sini berganti kan? Sini berganti. Kejayaan itu sini berganti diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau belajar sejarah sekarang, karena kan di dalam Al-Quran juga isinya sejarah peristiwa-peristiwa. Gitu kan para anbiya. Ya. Nah,
Aku juga nggak bisa hanya baca aja, tapi tafsir nih, gitu kan juga. Maka dia paham. Dan supaya Allah mengatakan orang-orang yang beriman dari yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya buku sebagai syubhat. Nah, ini kita lihat. Apalagi kita memahami Quran surat At-Taubah ini ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda dengan membawa petunjuk, yakni Al-Qur'an. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Ya, diturunkan di Al-Qur'an. Dan bulan Quran, syahrul Qur'an kan bulan Ramadan itu. Ya, harusnya ya kita di dalam bulan Ramadan itu kita rajin membaca Al-Quran. Kalau yang sudah lancar, hari kedua misalnya target minimal 1 hari 1 juz, ya 30 hari khatam Quran, ya kan? Makanya kalau antum yang bekerja, yang pulang kampung, ya di awal-awal sudah gede ya sudah gaspol, gitu kan ya. Apalagi kalau ketemu puasanya di hari Sabtu Minggu awalnya kan libur, nggak ada alasan antum untuk berleha-leha. Langsung ya, hari pertama misalnya 2 juz, hari ketiga 3 juz, sudah 5 juz. Ya, ada yang udah 3 juz 5 juz ya? Hah? Cek berapa juz ya? Insya Allah. Ada yang 1 juz? Macam baca Quran hari ini 1 juz? Belum? Oh alhamdulillah. Ayo, yang 1 juz, ya kalau lancar mah 45 menit, gitu kan ya? Apalagi kalau puasa, ya 30 menit kan dengan bacaan yang betul. Ya, bisa, itu kan saya buktikan. Ya. Sehari 5 juz bisa. Kalau kita waktu luang nggak ada aktivitas, ya udah. Rumah, masjid gitu aja, gitu kan. Bantuin istri, bentar, nanti bisa, karena sebaik-baiknya zikir adalah membaca Quran, ya kan? Mengkorokan kita Allah, barang siapa yang baca dari kitab Allah, gitu kan ya, maka Allah kan berikan Quran, satu malam 10 kali lipat. Ya. Lah aku alif lam mim harfun, ya kata Rasulullah, tidaklah aku katakan alif lam mim itu harfun, ya satu huruf, ya alifun harfun, ya lamun harfun, wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan, udah 3, berarti kalau 10 30 kebaikan. Ya, kalau aku mau ngumpulin pahala tuh dikarungin misalnya nih, hari ini mau ngarungin pahala, baca Quran 1 juz, ya kan? Luar biasa. Mengerti nggak mengerti? Ya sampai ya, karena Buddha petunjuk. Wadinil haq, ya, dan agama yang benar. Kan agama Islam itu agama yang benar. Inna dina inda Allahi Islam. Agama yang oleh Allah adalah agama Islam. Ya, ada ini kulit walau kalimat musyrik. Ya, atas segala agama walaupun orang musyrik itu tidak menyukai. Karena hakikatnya Islam itu ya akan tegak, ya, akan menang. Walaupun apa ibaratnya mulut-mulut orang kafir itu mereka itu membenci. Karena kemenangan Islam itu ya seperti matahari terbit apa sesuatu yang pasti. Ya. Maka kita melihat bagaimana ya kejayaan dulu ya mereka itu adalah merupakan golongan yang teguh berjuang. Di sini dikatakan la tazalu qa'ifatun ya min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan akan senantiasa ada dalam umatku golongan yang senantiasa menegakkan kebenaran. Musuh-musuh mereka tidak mampu membahayakan mereka saat Allah menentukan urusan. Karena akhirnya kaum muslimin itu punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Kalau senantiasa hatinya diisi oleh Allah, antum insya Allah kan tidak akan merasa takut yang namanya dengan sesuatu yang bersifat yang duniawi gitu.
Contohnya satu, kita misalnya harta, ya. Kalau kita diliputi oleh Allah, tentunya juga dibarengi dengan kita tahu konsep rezeki, gitu kan? Karena hakikatnya rezeki itu min Allah, dari Allah. Ketika kamu bekerja hanya kondisi, ya kan? Kondisi yang bisa mendatangkan rezeki, ya, uang tadi ataupun tidak. Tapi yang mendatangkan rezeki adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa saja gitu kan, orang kayak ini mau jualan es pagi udah bikin kalau udah tahu hujan seharian, ya kan? Dan nggak kira-kira, ya kan nggak laku, bahkan udah dibuang gitu kan. Hakikatnya dengan usaha itu belum tentu bisa mendatangkan rezeki, karena yang hakikatnya mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu nih, ya, sebagai pemuda kita harus punya apa? Ketumbuhan iman. Dulu kita harus berjuang minimal ini aja dulu, agar kita tuh ketika mengarungi kehidupan, ya, kita itu akan senantiasa, ya, berada di jalan yang benar. Maka penting bagi kita nih, tugas pemuda Islam ini menjadi jembatan penghubung antara realita dan idealitas. Realitas sekarang gimana? Rusak kan? Idealnya harusnya gimana? Baik, ya. Nah, ini harus jembatan. Yang tadinya rusak harus kita jembatani menjadi sesuatu yang ideal, menjadi baik. Bagaimana caranya? Ya. Nah, betul. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan oleh kita pemuda yang ingin kebangkitan, ya, punya peran. Satu, menyadari peran pemuda dalam sejarah Islam dan bangsa dengan negara. Nah, nih tadi juga oleh pembawa acara dikatakan, banyak sekali gitu kan para sahabat, ya. Di sini nih yang menjadi agen perubahan adalah pemuda. Bahkan yang direkrut, ya, oleh baginda Rasulullah SAW sebagian besar adalah para pemuda. Tuh 37 tahun dikatakan pemuda, masih muda. Ada yang 40 tahun itu disebutin baru segini aja, karena saya cuma segini, ya. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, umurnya pada saat itu adalah 8 tahun. Karena Rasulullah melakukan pembinaan waktu itu di rumah Arqam bin Abi Arqam, Taskit namanya gitu kan. Makanya saya misalnya ngajari 5 orang, ya kan? Yang 5 orang itu dikasih sama saya, ya. Terus yang lain itu yang 5 orang itu ngajarin lagi, itu multi level pahala. Kalau FLM multi level marketing kan, multi level mengajar, ya. Mengaji, terserah dibikin gitu. Yang ini ngaji diajak lagi, udah saya seperti yang Jubair di awal salah, ya. Talha bin Ubaidillah pada saat itu 11 tahun. Arqam bin Abi Arqam tadi yang 12 tahun, yang di suku Arqam itu, ya. Sa'id bin Zaid, ya, di bawah 20 tahun. Apalagi ini Mus'ab bin Umair, ya. Masa kalian kenal Mus'ab bin Umair, ya? Mus'ab bin Umair siapa Mus'ab bin Umair? Ya, ini luar biasa, ya. Ini orang yang ganteng, ya, kaya, gitu kan. Juga apa? Sebagai duta Islam yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Yasrib, suku Aus dan Khazraj, yang ketika didakwahi nggak nanggung panglimanya langsung menyatakan Islam, otomatis apa? Anak buahnya, pengikutnya semua masuk Islam. Itu titik awal ketika Rasul mampu membangun daulah Islam di Madinah. Sangat luar biasa kan? Lewat bisa dibuka. Coba sholat Jumat pertama juga di sana, ya kan? Ini juga Umar bin Al-Khattab yang kita, ya, bayangkan Umar bin Al-Khattab, orang yang sangat luar biasa, gitu kan? Yang dulu apa ingin membunuh Rasul, gitu kan? Tapi ya Allah luar biasa.
Karena yang didoakan oleh Rasul, ya kan? Rasul aku minta salah satu di antara dua Umar gitu ya. Yang dipilih Allah adalah Umar bin Al-Khattab. Masya Allah. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya di sini juga saya yakin ya, dari pemuda sini ya, berdakwah atau lain sebagainya dengan hartanya ada gitu kan, nggak hitung-hitungan ya kan. Insya Allah Allah ganti kita dengan yang lebih terbukti di dunia juga sudah dikasih lebih, apalagi di bulan Ramadan, silakan infak dan lain sebagainya ya. Karena Rasulullah di bulan Ramadan ketika berinfak itu apa? Lebih dermawan, melebihi angin berhembus dikatakan di dalam hadis. Kalau angin berhembus kita enak nggak? Enak kan? Itu lebih cepat dari itu kedermawan baginda Rasulullah SAW. Kita harus begitu juga, ikutin. Pokoknya tiap subuh masukin ropa, ya kan? Kalau mau berbuka ke tetangga atau saudara ngasih buka, pahalanya kan ada. Seperti orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi ya pahala yang berpuasa tadi. Ya. Nah, ini Abu Bakar As di kepala lagi luar biasa, ya kan? Sahabat dekatnya baginda Rasulullah SAW. Sampai saya kalau baca sirahnya Abu Bakar, aku bisa nangis. Saya nangis. Sampai Allah itu nanya kepada malaikat Jibril, Jibril, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Jibril menyampaikan lagi ke baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang dilakukan Abu Bakar? Ya, langsung bertanya lagi Rasulullah kepada Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Pakainya coklat cantik dan lain sebagainya. Abu Bakar itu nanya, apa aku tidak boleh ya Rasulullah gitu kan? Aku korbankan harta untuk Islam karena Allah. Ya, maka sampai apa? Abu Bakar itu mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba ya. Bila bin Rabah, ya, ibadah kenapa siapa? Ya, kita apa yang kita bisa lakukan? Ya, sebisa kita. Yang menjadi contoh dari para sahabat. Ini baru berbicara contoh sahabat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 10 kan yang dijamin masuk surga ya kan? Masa hidup yang para sahabat sudah dijamin masuk surga. Atau baca itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan lalu apa sih prestasi sejarah mereka? Jangan ragukan lagi, mereka itu mampu menaklukkan 2 imperium besar dunia pada saat itu apa? Romawi dan Persia. Karena peradaban yang besar pada saat itu adalah Romawi dan Persia. Arabnya ibaratnya nggak dilirik juga sedikit pun gitu pada saat itu ya, ibaratnya tanggung dan lain sebagainya. Dulu Romawi Persia itu udah punya namanya stadion, ya, stadion bola. Ini Arab baru muncul. Ya, dari diri gitu. Tapi nggak butuh waktu yang lama ketika diturunkan Islam, ya, lahirnya baginda Rasulullah SAW tidak butuh waktu lama untuk menggulingkan 2 imperium besar tadi, Romawi dan Persia. Bayangkan. Padahal Romawi Persia itu sudah lama, gitu kan ya, mereka berkuasa saling perang berarti Romawi menang, Persia kalah, Persia menang, Romawi. Tapi ketika Islam datang, ya kan, dua-duanya bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Hebat kan? Luar biasa kan? Tapi sekarang kondisi gimana? Kaum muslimin banyak, tapi seperti buih di laut, terombang kami ke sana kemari, nggak jelas arahnya, nggak punya, ikut sana, ikut sini, ya kan? Nggak punya pendirian. Ya, padahal kita kaum muslimin itu punya Islam yang bisa membangkitkan kita. Bahkan sampai itu tadi ya, penguasaan berbagai ya, ekspansi bukan penjajahan, ya kan? Karena kan dakwah Islam itu dalam rangka rahmatan lil alamin, mengajak. Ada di Mesir aja, gitu kan? Ada yang namanya Kristen Koptik, ya pada saat itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka hidup berdampingan dengan Islam. Ya.
tua dia. Ataupun generasi pemuda berikutnya, ya setelah masa para sahabat, ya tadi Sidin, masa Umar bin Abdul Aziz. Ini siapa? Siapa Umar bin Abdul Aziz? Ada tahu? Pak, cucunya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Sidin kelima, ya, yang mereformasi pemerintahan dengan cepat 2 tahun dan begitu melegenda. Itu punya nggak buku ini? Saya baca buku yang agak tipis, ya, tentang Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana pemerintahan beliau luar biasa. Nah, yang kita pahami apa? Di masa Umar bin Abdul Aziz apa? Tidak ada orang yang mau dijagatin, nggak ada mustahil jaga saking pada kayanya. Bayangin coba sekarang berebut Jakarta, jangan kan Jakarta kemarin jadi 4 dan haji dengan sabur dulu aja nggak balik lagi, bukan sabur dulu aja dikubur gitu. Muhammad Al-Fatih yang berusia muda telah mampu memimpin pasukan perang dan berhasil melakukan Konstantinopel. Umur berapa tahun? 21 tahun. Muhammad Al-Fatih kita udah berapa tahun? Sudah bisa ngapain? Sudah bisa misahin orang tua. Sudah bisa apa? Kalau kita Ayyubi menjadi sultan pada usia 23 tahun, yang dengan sebenarnya gimana mampu kalahkan tentara Salib serta merebut tanah Baitul Maqdis Palestina. Sekarang ada yang bebas Palestina. Sudah berapa tahun namanya? Dari mulai tahun berapa Israel menjajah Palestina? Sudah berapa tahun sekarang? Dari tahun 47, sekarang berarti 78 tahun lama. Kan? Bayangkan coba, 78 orang-orang Palestina dijajah sendiri, dibiarkan mereka berjuang sendiri. Enggak ada bantuan. Kita paling bisa doa, bisa donasi, ya enggak? Hanya sebatas itu kan? Enggak ada ya di sana. Kita kalau ke sana ya ngirim nyawa pasal gitu. Ya, kita bukan ahli. Ya, tapi di zaman para sahabat ya udah di mereka tuh bilang dibekali keperangan dan lain sebagainya. Ya. Maka kedua, menjadari potensi yang ada dalam setiap diri kita sebagai pemuda. Ya, kita harus sadari apa sih? Nah, yang pertama, apa yang ada pada diri kita ini? Ya, kuat syarat kekuatan pemuda. Ya kan, masa muda itu masa yang apa? Masa yang produktif, ya kan? Masa muda, masa berkarya, masa bercinta, ya kan, dan sebagainya. Ya, yang punya cinta dan sebagainya itu masa muda, gitu kan? Kalau yang tua mah ya nggak ada berkarya, gitu kan? Ya udah ibaratnya nggak ada punya tenaga. Tapi yang muda ini punya kekuatan, gitu kan, ya, punya usia produktif dan lain sebagainya, sehingga itu dia ya, ini menjadi bagian dari kebahagiaan. Ya, begitupun yang kedua, berkontribusi tanpa pamrih. Misalnya ketika ada musibah, gitu kan, kita cepat anggap. Jangan jauh-jauh ngomong musibah, kita punya tetangga dan lain sebagainya, ataupun saudara gercep, gitu kan, ya, punya saudara ini. Terlebih ketika artinya apa? Umat itu butuh kita, gitu loh. Ya, contohnya dulu tsunami Aceh, ya kan? Tahun berapa? 2004 kan? Itu kan luar biasa. Dulu ingat bapak saya, sampai dulu ngumpulin baju yang layak pakai itu, sampai saya punya teman yang orang Aceh itu rumahnya kayak istana, gitu. Ngumpulin baju itu sampai itu baru bantuin untuk pakai aja. Itu udah kewalahan kita gitu. Tapi sampai disampaikan oleh Ustaz saya, antum bisa aja ke sana, tapi jangan nyusahin ke sana ke Aceh. Di sana gitu. Jangan kita disuruh sholat bantuin untuk yang tsunami, malah kita sakit di sana gitu kan. Bukannya malah bantu nyusahin orang gitu kan. Kan luar biasa ya tsunami Aceh. Ya. Nah, ini juga penting. Ya, dalam jiwa pemuda dia itu adalah sebagai pekerja keras, ya, kaum amaniyun, ya, gitu.
Jadi emang ketika orang yang bekerja keras menjaga wajah ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh tentu ya dapat. Ya banyak lah. Atau kalau bisa sharing dengan teman-teman bagaimana dulu masa lalunya. Ya kan orang sukses itu jangan lihat suksesnya tapi lihat prosesnya. Ya kan? Orang tuh bisa seperti itu lihat prosesnya. Pasti ada yang namanya kerja keras, ada perjuangan yang dia lakukan. Apapun itu. Ya. Nah, tentunya berikutnya juga adalah dia itu terbuka dan siap berdiskusi. Harus welcome, sering ngumpul, ngobrol, bahkan jalan sendiri, ya kan? Nah, ada langkah ketiga, membangun keyakinan pemuda Islam sebagai pilar kebangkitan agama. Ini penting, ya. Tadi kan harus merenung, ya kan? Kita sadar diri apa tadi yang kita kan? Ya, untuk itu langkah ketiga. Nih kriteria pemuda Islam yang bisa membangkitkan umat yang seperti apa? Nih, pertama satu, dia tentunya mempunyai kekuatan ruhiyah. Yang tadi saya katakan, hatinya senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekuatan ruhiyah penting. Senantiasa menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di setiap permasalahan yang dia sekarang hadapi, dia punya Allah. Masalah besar tapi Allah Maha besar, ya kan? Harusnya begitu. Jangan dikit-dikit ada punya masalah. Generasi strawberry, generasi sekarang gitu kan. Dimarahin guru, lapor, gitu kan, ke emak bapak. Ya dulu zaman saya gitu lapor, takutin lagi sama orang dulu. Dimarahin lagi ke sana gitu kan, ya. Yang berikutnya adalah kecerdasan berpikir. Tidak hanya mencoba hanya ruhiyah saja, tapi kecerdasan berpikir, pemahaman. Ini penting bagi kita kaum muslimin. Ya, makanya perlu ya namanya kajian-kajian yang bukan hanya ngurusin zikir, sholat, ya, tapi ngaji-ngaji membahas sesuatu yang kondisi umat, dengan perpolitikan dan lain sebagainya. Ini perlu yang namanya kecerdasan pemikiran. Karena dulu Rasulullah membina para sahabat ya dengan itu. Coba kalau Rasulullah membina para sahabatnya zikir, sholat, nyampe nggak sekarang Islam ke kita? Nggak mungkin. Nggak ada yang namanya apa perluasan dakwah gitu kan? Nggak. Ini kan perlu kecerdasan pemikiran. Nah, dan juga penting lagi penguasaan lapangan, ya, networking, tim, sebuah tim penting. Nih ini, ya, ngaji ini dan lain sebagainya penting. Coba tahu sendiri mah ya udah, atau nggak punya kekuatan. Tapi kalau atau punya tim dan juga dengan penguasaan lapangan yang dia luar biasa dengan ilmu yang mumpuni, insya Allah segala permasalahan yang ada bisa dihadapi. Nah, dan yang terpenting di sini adalah punya visi yang jelas dan terarah. Isinya harus jelas dan terarah. Berbeda kalau nih kita sebagai seorang pemuda ataupun jangan antum misalnya, ketika ditanya mau kemana sih? Gak tahu sih. Ya kan itu gak jelas. Tapi ketika orang sudah punya tujuan, dia mau ke Bandung, berarti apa yang harus dia lakukan? Ya kan? Ya, misalnya dia mau ke Bandung, harus nyampe ke Bandung itu jam 2. Berarti harus dia siapkan apa? Berangkat jam berapa berarti? Kalau ini nyampe ke Bandung, kan punya visi yang jelas dan terang. Coba kalau yang gak punya tujuan, gak punya apa, dia gak akan enjoy hidupnya. Tadi malamnya tapi ambil muslim tadi yang dikatakan. Dan tentunya ini ya siap bekerja sama dalam tim. Harus begitu. Artinya dikatakan dengan jamaah. Penting kita hidup berjamaah itu. Jangan sendirian. Dalam artian begini, dikatakan apa? Seekor serigala itu akan menerkam ya seekor rusa yang sendirian, yang lemah. Tapi kalau rusa itu bergerombol, kumpul rusa apa singa itu akan pilih-pilih mana yang kira-kira lemah. Maka kan kalau dalam berjamaah orang yang lemah itu diingatkan, dikuatkan, dilindungi.
berbeda kalau dia sendiri. Maka penting kita namanya bekerja sama dalam ini yang harus dilakukan. Dan pada akhirnya ya, nah ini terakhir. Bangun. Ya, yang tidur bangun. Ngok, gerak. Ya. Ayo. Jangan diem. Ibaratnya kalau air, ya kan? Kalau air menggenang, lama-lama apa? Kotor, ada jentik nyamuk, kan? Ya itu tuh ibarat orang yang sendiri itu nggak mau bergerak itu. Ya, maka kita harus mau bergerak. Itu seperti air yang mengalir, ya kan? Agar tidak terjangkit penyakit tuh penting kita orang ini. Karena apa di sini kata kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang tersisa. Ya kan? Waktu tersisa itu hanya sedikit, gitu kan? Ya, tapi kewajiban kita yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau kita melihat realita yang ada tadi dengan perusahaan-perusahaan yang saya sampaikan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Makanya saya kalau kajian menjelang berbuka tuh begini, kalau itu banyak tuh ngantuk tidur semua yakin gitu. Ya. Mungkin ada waktu Mas Pur ya buat boleh lah